Inter Milan kembali menegaskan dominasinya di klasemen Serie A setelah mengalahkan Fiorentina dengan skor 1-0 pada laga pekan ke-22 musim 2023-2024. Laga tersebut digelar di Stadion Artemio Franchi, Senin 29 Januari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelum laga ini ada beberapa pemain yang absen akibat skorsing dan masalah kelelahan fisik. Nicolo Barilla dan Hakan Çalhanoğlu harus absen akibat akumulasi kartu kuning, sedangkan Francesco Acerbi dan Federico Di Marco mengalami kelelahan fisik. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, melakukan beberapa perubahan dan rotasi dalam susunan line-up-nya saat lawan Fiorentina. Untuk posisi penjaga gawang masih dengan Yann Sommer sebagai kiper utama Inter. Di depan kiper ada trio break baru Inter, ada Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, dan Benjamin Pavard. Duo sayap Inter diisi oleh Carlos Augusto di sayap kiri dan Matteo Darmian untuk di sayap kanan. Sementara untuk tiga gelandang Inter yang diturunkan ada Christian Aslani posisi gelandang tengah menggantikan Hakan Çalhanoğlu dan Davide Fratesi di posisi gelandang kanan menggantikan Nicolo Barilla. Henrikh Mkhitaryan tetap sebagai gelandang kiri sekaligus sebagai mentor untuk kedua gelandang baru Inter. Untuk posisi penyerang masih mengandalkan duet maut Inter yaitu Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Jalannya pertandingan Fiorentina versus Inter. Di awal babak pertama tuan rumah Fiorentina langsung berinisiatif menyerang dan menekan ke pertahanan Inter. Alhasil gol tercipta di menit ke-11 oleh pemain Fiorentina Balazzola, namun sayang gol tersebut dianulir akibat offside. Berikutnya gantian Inter yang menyerang ke pertahanan Fiorentina. Di menit ke-14, Inter berhasil cetak gol melalui sundulan oleh Lautaro Martinez, umpan dari Christian Aslani lewat skema sepak pojok. Setelah gol itu, Inter tidak menurunkan intensitas serangannya, sebuah peluang tercipta dari tembakan keras Davide Fratesi di menit ke-33 yang berhasil diselamatkan oleh kiper Fiorentina. Di menit ke-34 gantian Fiorentina mendapatkan peluang dari Benaventura, yang tendangan kerasnya masih bisa ditepis kiper Inter Yann Sommer. Babak pertama ditutup dengan skor 0-1 untuk Inter. Babak kedua dimulai, kembali Fiorentina menekan Inter. Masuknya pemain pengganti Fiorentina di awal babak kedua menambah daya serang. Inter sedikit mulai panik dan kelelahan menghadapi serangan-serangan itu. Pelatih Simone Inzaghi melihat perlu adanya perubahan dan penyegaran di dalam tim Inter. Sehingga di menit ke-60, pelatih memasukkan tiga pemain sekaligus yakni Denzel Dumfries untuk menggantikan Matteo Darmian. Ada Marco Arnautovic menggantikan Marcus Thuram dan Francesco Acerbi menggantikan Alessandro Bastoni akibat kartu kuning yang didapatkannya di babak pertama. Masuknya tiga pemain itu menambah agresivitas serangan Inter. Terbukti di menit ke-64 Marco Arnautovic berhasil cetak gol, tapi sayang gol dianulir wasit karena offside. La Viola sempat mendapat hadiah penalti di menit ke-75 setelah kiper Inter, Yann Sommer, berupaya untuk menjauhkan bola dari Balazzola yang berniat melakukan tandukan. Namun Sommer dinilai melakukan pelanggaran saat melakukan penyelamatan seusai terlihat meninju wajah Zola. Wasit yang memimpin laga, Gianluca Aureliano, pun mengecek VAR dan memutuskan untuk memberi penalti buat tim tuan rumah. Namun sayang, Nico Gonzalez yang maju sebagai eksekutor gagal melakukan tugasnya. Sepakannya dengan mudah ditangkap oleh Sommer yang membuat Fiorentina gagal menyamakan kedudukan. Menit ke-77 Alexis Sanchez masuk menggantikan sang kapten Lautaro Martinez untuk menjaga kebugaran di pertandingan berikutnya. Menit ke-83 Jan Aurel Biseik masuk menggantikan Benjamin Pavard yang juga terlihat kelelahan. Sampai menit-menit akhir babak kedua, Fiorentina masih gagal cetak gol untuk menyamakan kedudukan. Skor 0-1 untuk Inter bertahan sampai peluit berakhir. Kemenangan ini membuat Inter berhasil menggusur Juventus dari puncak klasemen sementara Serie A. Inter kini mengumpulkan 54 poin di puncak, unggul satu angka atas Bianconeri di posisi kedua dengan raihan 53 poin. Kendati demikian, Nerazzurri memiliki tabungan satu pertandingan di tangan dan berpeluang memperlebar keunggulan di puncak. Satu gol dari Lautaro Martinez juga menambah golnya di daftar top skor Serie A dengan mengoleksi 19 gol. Diikuti pemain Juventus yakni Dusan Vlahovic dengan 12 gol. Yang di pertandingan sebelumnya Vlahovic cetak 1 gol lawan Empoli. Sedangkan posisi 3 masih dengan Oliver Giroud dengan 10 golnya, diikuti Domenico Berardi dan Romelu Lukaku yang sama-sama cetak 9 gol. Untuk daftar top assist ada Oliver Giroud dan Marcus Thuram yang sama-sama cetak 7 assist.
Diikuti Paulo Dybala, Charles de Ketelaere, dan Felipe Anderson yang sama-sama cetak 6 assist.